Halo semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar materi manajemen operasi lanjutan. Materi ini akan menjadi tema pertemuan kita pada hari ini. Kita bisa lihat di situ dari layar yang saya tampilkan ya. Diambil dari berita liputan 6. Kita bisa melihat tanggal 8 Februari tahun 2020, kurang lebihnya 1 tahun yang lalu, ada satu berita yang mengatakan bahwa Indonesia berfokus untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari berita ini bahwa infrastruktur itu merupakan hal yang jadi prioritas dan hal yang sangat penting. Lalu mengapa infrastruktur itu penting? Kita coba lihat di peta negara Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke kita pernah belajar ya, mungkin dulu waktu kita masih di sekolah. Berjajar pulau-pulau ya yang sambung menyambung menjadi satu. Nah, itulah Indonesia. Nah, kita tinggal di tengah ya, di Pulau Jawa, di mana secara infrastruktur mungkin lumayan bagus di situ. Nah, tapi bagaimana dengan di pulau-pulau yang lain yang letaknya agak jauh dengan pusat ibu kota misalnya? Misalnya kita mengirimkan paket atau kita mengirimkan barang ya, mungkin jalanannya belum bagus sehingga harus melewati hutan dan macam-macam. Kemudian jaraknya yang sulit dijangkau dengan pesawat terbang komersil yang besar sehingga membutuhkan pesawat baling-baling misalnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi potret dari negara kita, di mana letaknya yang tersebar kepulauan. Kalau negara lain mungkin seperti Jepang, itu juga kepulauan juga, yang bentuknya mirip dengan Indonesia ya. Jadi tersebar. Sehingga untuk memindahkan manusia, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan sebuah konsep infrastruktur yang bagus, jalan yang bagus, sarana transportasi yang bagus, dan macam-macam. Konteks Indonesia memang berada di negara kepulauan yang kalau secara logistik relatif mahal biayanya ya. Kita mengirimkan barang ke luar Jawa mungkin biayanya mungkin cukup mahal, walaupun sekarang sudah banyak beroperasi perusahaan logistik ya, sehingga kita punya banyak pilihan, sehingga kita perlu mengelola rantai pasokan. Nah, rantai pasokan itu adalah bagaimana kita bisa memindahkan logistik itu dengan mudah. Itulah tema besar kita di mata kuliah manajemen operasi lanjutan di semester ini. Sehingga kalau ingin bersaing di pasar sebuah perusahaan, dia harus punya sisi logistik yang bagus. Seperti itu. Dua kata dalam supply chain management adalah supply itu pasokan, sementara chain itu adalah rantai. Jadi rantai pasokan. Bayangkan kalian punya sebuah toko, ya misalnya warung kecil-kecilan, toko kelontong. Kalau rantai pasokannya itu tidak lancar, maka barang yang dijual di toko kita juga akan sedikit seperti itu. Jadi mungkin barangnya sudah habis tapi belum bisa datang karena ada terkendala di pasokan atau terkendala di jalan, di rantai pasokannya, maka itu akan membuat toko kita itu akan kehilangan pembeli. Karena waktu orang datang ke toko barangnya nggak ada, sehingga dia cari ke toko sebelah. Rantai pasokan apa sebenarnya? Apakah hanya barang saja? Nah, rantai pasokan barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir, ya, mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak. Jadi misalnya dari petani kopi misalnya, dia kan nggak langsung ke coffee shop, pasti melewati beberapa pelaku usaha, sejumlah pihak yang harus dia lewati dulu dari kebun itu sampai ke coffee shop, dan itu rantainya panjang. Itu baru dari satu komoditi misalnya kopi. Di komoditas yang lain bagaimana? Ya seperti itu, rantainya pasti panjang.
Gambaran sederhananya seperti ini. Ada supplier, dia memasok material dari pabrik di hulu, ada yang memproduksi. Kemudian dari pabrik itu ngirim ke distributor. Dari distributor dia ngirim ke grosir. Dari grosir dia ngirim ke toko. Itu secara sederhananya seperti itu. Walaupun dalam prakteknya tidak sesederhana ini. Di dalam rantai supply chain tadi ada sejumlah pemain, ada sejumlah organisasi, ada sejumlah perusahaan yang terlibat. Nah, masing-masing organisasi ini ya dia beroperasi di tempat yang berbeda-beda. Bahkan mungkin dia ada di negara yang berbeda, misalnya di Cina atau misalnya di Brasil, misal seperti itu. Jadi supply chain ini bisa jadi hal yang sangat rumit, sangat kompleks karena kalau secara global dia melibatkan banyak negara. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa lihat ya, ada mungkin pabriknya ada di Indonesia, tokonya ada di Eropa, seperti itu. Bahan baku materialnya dari Afrika, dari Brasil, semuanya membentuk satu kesatuan yang harus bisa diorkestrasi dengan baik oleh satu perusahaan. Ini kalau sudah menjadi perusahaan yang mendunia, perusahaan global. Sehingga supply chain itu melewati batas negara, bahkan batas-batas benua, bisa ribuan mil panjangnya. Kira-kira seperti ini urutannya, ada supplier, manufaktur, pabrik ya, ini distributor, retailer, baru ke customer. Jadi kita sebagai customer itu di akhir. Nah, tapi apakah sesimpel itu? Enggak juga gitu. Kadang-kadang ada juga rantai pasokan itu yang bentuknya merumitkan seperti ini. Kadang dari supplier ke manufaktur, ya bahkan dari manufaktur langsung ke customer itu juga ada. Jadi ini kadang rumit. Nah, ini contohnya ya, dari ilustrasi di gambar ini kalian bisa lihat supplier, distribusi, produksi, kemudian ada juga nanti saluran penjualan ya. Kemudian dari saluran penjualan bisa juga masuk ke end user kayak gitu. Jadi ada B2B, ada B2C. B2B itu apa? B2B itu business to business, B2C itu business to customer. Nah, silakan kalian cari tahu B2B, B2C itu apa, besok kita diskusikan. Nah, ini kita sampai ke terakhir ya, materi kita presentasi. Presentasi ini nantinya akan dilakukan ya di setiap sesi nanti. Sesinya kapan itu nanti kita mengikuti aja, mengikuti aliran kelas ini ya, seperti urutannya seperti apa, karena kita harus ada materi yang diselesaikan, kita harus mengerjakan case study, mengerjakan project juga, kemudian kita juga harus ada presentasi. Jadi cukup padat di kuliah kita kali ini. Kemudian kalau udah bikin kelompok akan saya pasang di web saya perusahaan yang dipresentasikan nanti sesuai nomor. Nah, kita pakai metode cooperative learning. Cooperative learning itu kalian belajar mandiri, riset mandiri di Google, di internet, kalian silahkan riset sendiri mengenai rantai pasokan dari perusahaan yang sudah Pak ditentukan. Nah, penentuan metode presentasinya nanti sesuai sama nomor kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu urut seperti itu. Nah, tentunya ini acak seperti kemarin. Nah, cooperative learning ini nanti kalian presentasikan di Google Meet lewat udara, kemudian dipresentasikan dengan PowerPoint. PowerPoint-nya nanti kalian unggah ke Google Drive, nanti Pak Adi kasih linknya, sehingga sebelum hari H itu teman-teman yang lain udah bisa mengakses PowerPoint kalian, jadi bisa belajar untuk menyiapkan di sesi diskusi nanti. Nah, sehingga audiens dan juga dosen nanti bisa baca dulu, bisa belajar dulu. Karena ini kan perusahaannya baru ya, yang benar-benar mengerti tentang perusahaan ini, supply chain perusahaan ini ya si presenter. Karena mereka yang riset. Nah, nanti kita yang diskusi, tanya jawab di sini. Nanti melalui Google Meet. Sistematika presentasi gimana? Kalian melakukan sesi memecah es dulu, atau dalam bahasa kerennya itu icebreaker. Icebreaker ini apa? Icebreaker itu adalah kalian harus mencairkan suasana dulu. Jadi supaya suasananya nggak tegang,
Sebelum presentasi silahkan kalian melakukan sesi icebreaker. Sesi icebreakernya bagaimana Pak? Bebas, kalian bisa menyanyikan lagu, kalian bisa mungkin ngasih tebak-tebakan atau jokes lelucon ke audiens kemudian kita jawab, atau kalian juga bisa main sulap, ya pokoknya bebas. Yang penting itu sesi permainan icebreaker untuk mencairkan suasana yang tegang, sehingga nanti satu kelas itu sefrekuensi yang sama, yaitu frekuensinya udah siap untuk kita masuk ke presentasi materi. Jadi kan mungkin begitu kita masuk di room masih ada yang ngantuk, masih ada yang melakukan pekerjaan yang lain, bisa fokus semua di dalam sesi icebreaker ini untuk mencairkan suasana. Nah, oke. Ini juga nanti Pak Adi akan nilai ya sesi icebreaker ini, kreativitas kalian seperti apa gitu. Jadi misalnya kalian melakukan sesi icebreakernya bagus, suasana cair, presentasinya materinya enak didengarkan, kemudian ruang kelasnya hidup walaupun kita lewat udara ya, itu nanti akan mendapatkan poin yang maksimal. Lalu ada sesi diskusi dan tanya jawab. Pastikan kalian menyiapkan ini untuk sebagai tambahan nilai keaktifan kelas. Begitu saja pertemuan kita pada minggu pertama ini. Kita akan ketemu di minggu selanjutnya dengan materi yang berbeda, dan nanti akan kita lanjutkan mengenai rantai pasokan ini. Terima kasih.